Kenapa cara main? Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi di Zoom ya bersama Ibu Susi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, hari ini di kelas 2, teman-teman. Alhamdulillah yang sudah bergabung ada Medina, ada Karisa, Zira, Kanaya, kemudian ada Naufal, ada Violet, ada Fana, ada siapa lagi? Ziva, ya. Sudah ada 10 orang peserta yang sudah bergabung di Zoom. Ya, baik teman-teman semuanya. Teman-teman sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sepertinya ada teman kita yang belum siap. Ya, teman-teman semuanya. Teman-teman sudah menyiapkan buku paketnya belum? Dan alat tulisnya? Udah. Ya. Iya, betul sekali buku paketnya yang itu ya, karena ya. Gabungin kamu mau. Ya baik teman-teman semuanya, kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Muslim Kids, Siria. anak soleh solihah. Iya, duduk rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. Good morning, Bu Susi. How are you today? Alhamdulillah, excellent, wonderful, fantastic. I have got the You and up with the finger and the line. I rush the mud as just I and nah, berapa angka Ya, teman-teman semuanya tetap semangat ya hari ini. Ya, mana semangat? semangat. Tepuk semangat. Ini untuk belajar. Belajar dulu deh, main dulu. Ayo belajar. Nama surat. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan 5. Bu Susi, suaranya nggak kedengeran. Halo? Kedengaran jelas tidak? Dengeran. Ya. Baik, teman-teman yang lainnya fokus ya. Ya, kontrol suaranya ya. Please control your voice ya agar teman-teman yang lainnya dapat mendengarkan suara Ibu dengan jelas. Ya.
Baik teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Ibu Susi akan bertanya sama teman-teman. Masih ingat tidak teman-teman? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Oh iya, minggu kemarin itu kan kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester ya, teman-teman. Jadi hari ini kita baru memulai kembali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, teman-teman semuanya, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang apa saja, teman-teman? Masih ingat tidak? Kerjasama. Iya betul, kita sudah belajar tentang kerjasama. Terus apa lagi? Membaca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran, surat An-Nas ya. Lalu apa lagi? Kita sudah memasuki pelajaran yang kelima ya teman-teman. Ya, tentang hidup bersih dan sehat. Ya teman-teman. Hidup bersih dan sehat ya. Teman-teman masih ingat tidak? Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kebersihan ya. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman ya. Maka bersihkanlah diri kita ya. Nah, hidup bersih dengan cara apa? Membersihkan badan, membersihkan pakaian ya, serta lingkungan di sekitar kita ya. Hidup bersih dan hidup sehat. Hidup sehat dengan cara apa? Ya, makan dan minum ya, atau istirahat, olahraga dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang beriman yang bersih dan yang mensucikan diri. Ya. Seperti itu Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Ya, teman-teman. Oke, fokus. Please listen to me. Dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan bertanya sama teman-teman ya. Makanya teman-teman fokus ya. Oke, teman-teman semuanya. Kebersihan sebagian dari iman ya, teman-teman. Yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu tentang peduli lingkungan. Ya, yang ada buku paketnya boleh dibuka di halaman 35. Please open your book to page 35. Silakan dibuka buku paketnya halaman 35. Ayo berlatih. Sebutkan cara. Halaman berapa, Bu? Halaman 35. Ya. Kita masuk ke pembelajaran yang bagian B adalah peduli lingkungan, ya. Fokus ya, teman-teman. Allah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Untuk manusia ya, kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan ya, tidak menebang pohon sembarangan dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, baik teman-teman semuanya, Ibu akan tampilkan di layar. Ini teman-teman ya. Apa ini bacanya teman-teman? Nah, sekarang kita akan belajar tentang peduli lingkungan.
Peduli lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Kita harus mencintai alam ini dengan menjaga dan memelihara lingkungan, ya. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29 disebutkan yang artinya Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi untuk kamu. Nah, teman-teman, kita harus selalu menjaga lingkungan kita, ya. Kita tidak boleh merusak lingkungan kita. Contohnya apa? Contohnya menebang pohon, ya, terus membuang sampah sembarangan, ya. Teman-teman lihat di layar ya, ada beberapa gambar ini yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah salah contoh ya tidak peduli terhadap lingkungan. Ya, ada orang yang sedang menebang pohon, ya. Jadi pepohonannya ditebang, ya, kemudian tidak ditanam kembali, ya, yang akan mengakibatkan tanah longsor, ya. Kemudian ada gambar seorang anak sedang membuang sampah ke sungai. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Membuang sampah itu harus pada tempatnya ya, bukan membuang sampah ke sungai. Teman-teman tahu tidak jika kita membuang sampah ke sungai, maka apa yang akan terjadi? Bisa mengakibatkan banjir. Iya, betul sekali. Jika kita sering membuang sampah ke sungai, ya, maka sungai itu akan tersumbat aliran airnya, ya, dan lama kelamaan akan mengakibatkan banjir, ya, seperti itu. Kemudian, teman-teman, ada gambar lagi di sini bisa dilihat, ya, orang sedang menggali. Ya, misalkan di sini ada proyek batu bara ya seperti itu, teman-teman. Nah, jika kita tidak memelihara lingkungan kita, ya alam ini tidak kita pelihara, tidak kita rawat, tidak kita jaga, ya, maka akan terjadi bencana peristiwa alam yang disebabkan oleh ulah manusia, ya. Nah, teman-teman bisa dilihat lagi di layar. Nah, jika pohon-pohon yang ditebang tadi tidak ditumbuhkan, tidak ditanam lagi dengan pepohonan, maka apa yang terjadi? Tanahnya akan rusak, ya, akan terjadi longsor, ya, karena tidak ada penyerapan air, ya. Oke, teman-teman. Kemudian jika kita membuang sampah sembarangan ke sungai, maka akan terjadi banjir, ya. Banjir. Ya. Nah, ini teman-teman salah satu bentuk ya contoh tidak peduli terhadap lingkungan ya, alam sekitar kita ya. Nah, bagaimana jika banyak sekali sampah yang berserakan ya seperti ini misalnya, maka akan menimbulkan banyak bibit penyakit ya, seperti penyakit apa misalnya penyakit kulit, penyakit demam berdarah ya seperti itu. Nah, dan ini juga sama ya. Gambar selanjutnya adalah
terjadi longsor, ya, karena tanahnya ya tidak ditanami kembali pepohonan, maka mengakibatkan tanah longsor. Rumah-rumah di sekitarnya akhirnya tertimbun oleh tanah, ya, seperti itu. Bu Susi, Ya, halo. Terdengar tidak suara Ibu? terdengar, semuanya di-mute aja. Iya. Nah, teman-teman semuanya, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yang punya Ar-Rum tapi gak bisa ayat buat belajar. Itu 41. hafalan. Siapa yang mau membacakan ya, coba tolong Ibu minta bacakan Kanaya. Silakan Kanaya. Suaranya di-unmute-kan terlebih dahulu. Ya, silakan baca arti dari surat Ar-Rum ayat 41. Ini Bu yang di atas ini. Iya. Ini yang ada di layar dibaca ya. Artinya apa? Telah nampak Nampak kurasa kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan. Terus dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Halaman Iya, berapa? terima kasih Kanaya. Apa? Bu, halaman berapa? Halaman berapa? 35. 30. Iya, halaman 35 tentang peduli lingkungan. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Kanaya arti dari surat Ar-Rum ayat 41. Terima kasih Kanaya. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau membacakan arti dari surat Ar-Rum? Ya, ada Nazifa. Silakan Nazifa. Allah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, terima kasih Nazifa. Ya, satu orang lagi boleh. Siapa yang mau bacakan? Putra. Halo Putra. Hai. Iya, Putra silakan membacakan arti dari surat Ar-Rum ayat 41. Iya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Putra. Iya, teman-teman. Jadi ini ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat berapa? Surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh karena perbuatan tangan manusia. Ya,
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi teman-teman semuanya kita harus selalu menjaga dan memelihara merawat lingkungan alam di sekitar kita ya. Nah, teman-teman selanjutnya, nah teman-teman bisa dilihat di layar, di sini adalah contoh peduli lingkungan. Nah, apa saja sih contoh peduli lingkungan itu? Nah, ada yang bisa menyebutkan? Tidak menebang pohon sembarangan. Iya, betul sekali. Tidak menebang pohon sembarangan, ya. Lalu apa lagi? Melawat menanam tanaman. Iya, merawat atau menanam tanaman, ya. Merawatnya dengan cara apa? Menyiram. Iya, menyiram. Lalu apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Iya, betul ya, membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan. Lingkungan di sekitar kita, Dan pohon sekolah, di rumah, ya, di mana saja ya. Nah, ini adalah contoh peduli lingkungan ya. Jadi, apa saja tanaman. cara kita untuk peduli terhadap lingkungan, ya, caranya yang bisa kita lakukan ya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, merawat atau menanam tanaman dengan cara menyiram dan memberi pupuk, dan juga tidak menebang pohon sembarangan. Ya, jadi di sini disebutkan ada berapa contohnya? Ada 4 ya. Iya, teman-teman. Nah, sekarang hikmah peduli lingkungan. Apa saja sih hikmahnya kalau kita peduli terhadap lingkungan? Jadi ini tidak akan rusak. Iya, betul. Allah akan menyayangi kita. Syukur tunjukkan rasa syukur kita. Iya, betul. Bagus, teman-teman. Nah, jadi ini ya, hikmah peduli kepada lingkungan. Yang pertama, bumi ini tidak akan rusak. Ya, jadi kalau kita menjaga dan merawat bumi kita ini ya, maka bumi ini tidak akan rusak ya. Tidak akan terjadi bencana alam di mana-mana yang disebabkan oleh manusia ya. Contohnya jika kita tidak buang sampah sembarangan ya, tidak akan terjadi banjir di mana-mana. Kalau kita tidak menebang pohon sembarangan, tidak akan terjadi longsor ya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, Allah akan menyayangi kita. Nah, jika kita peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, maka Allah akan menyayangi kita, ya. Iya, karena kita harus mencintai dan menyayangi lingkungan alam sekitar kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga menunjukkan rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu. Dengan cara kita peduli terhadap lingkungan itu sebagai bentuk ya menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menciptakan alam semesta ini untuk manusia ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik. Ibu akan tampilkan di sini sebuah videonya tentang peduli terhadap lingkungan, teman-teman.
Fokus ya. Persembahkan. Hai teman, namaku Boni dan ini adikku Boy. Halo Nina. Halo Boni. Aku Joki. Hai Jojo. Hai Boni. Ayo ke sini kita main. Ayo kita main Boni. Peduli lingkungan. Boni, Coki, dan Nina selalu membawa bekal makanannya. Makananku sudah habis. Aku juga. Ayo kita buang bungkusnya di tempat sampah. Ayo. Kulit pisang dimasukkan ke tempat sampah yang ini. Bungkus coklatku dari kertas. Jadi aku buang di sini. Punyaku juga di sini. Ayo masuk ke kelas. Jam istirahat sudah selesai. Anak-anak, Ya, Bu. besok kita akan menanam pohon bersama-sama di halaman belakang sekolah. Kita harus menjaga pohon yang kita tanam nantinya, karena pohon butuh waktu yang lama untuk tumbuh. Apa iya, Jadi, Bu? Kata ibu. kita harus selalu merawat dan menjaganya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Buang sampah sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang. Ayo cintai lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan. Agar sekitar kita bersih, lingkungan sehat buat kita nyaman. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Buang sampah agar mudah didaur ulang. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Buang sampah sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang. Ilmu pengetahuan. Buang bungkus makanan kita di tempat sampah yang telah disediakan. Masukkan sampah ke dalam tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah plastik dimasukkan ke dalam tempat sampah plastik. Dan sampah bukan plastik dimasukkan di tempat sampah bukan plastik. Jangan lupa ya teman-teman. Ya, teman-teman. Itu tadi video tentang peduli lingkungan. Jadi, kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita ya. Salah satunya yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya. Ya, jadi tadi jika kita membuang sampah pun bedakan ya mana
sampah yang termasuk organik dan mana yang termasuk non-organik ya. Jika sampahnya itu berupa plastik, kertas ya dimasukkan ke dalam tempat sampah non-organik ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Siapa di sini yang masih membuang sampah sembarangan? Tidak. Ya, ya, teman-teman. Maka kita harus buang sampah kemana? Pada tempatnya. Iya, pada tempat sampah yang sudah disediakan ya, teman-teman, agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih ya. Karena kalau lingkungan di sekitar kita bersih, maka badan kita pun akan sehat ya. Tidak dari penyakit. Ya, teman-teman semuanya baik. Ada pertanyaan? Do you have any question? Ada yang mau bertanya? Tidak? Angkat tangan. Do you understand? Teman-teman sudah paham? Sudah mengerti? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Aldep. Iya, mau bertanya apa, Aldep? Nanti Zoom lagi ya, Bu. Zoomnya berapa lagi? Setelah ini, teman-teman, tahfiz ya. Iya. Di situ sudah selesai ya, Bu. Yang nggak tahfiz. Oh, hari. Ya, nanti sesuai itu ya. Jadwal ya. Bu, habis itu sudah selesai, Bu. Oke, baik teman-teman. Oh, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Iya, nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom ya. Ya, baik teman-teman semuanya. Jadi kita harus peduli lingkungan kita ya, karena Allah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Kita. Untuk ya kita sebagai manusia ya, maka kita harus mencintai alam ini ya dengan cara apa? Menjaga dan memelihara lingkungan ya. Contohnya tadi ya, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan ya. Seperti itu ya. Maka mulai sekarang kita harus biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, coba yuk kita sama-sama ya, ikuti Ibu ya. Bagaimana sikap kita mulai sekarang? Aku harus membuang sampah pada tempatnya. Aku harus membuang sampah pada tempatnya. Bagus teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin membuang sampah, pastikan buang sampah pada tempatnya. Jika teman-teman melihat ada sampah, maka kita ambil dan buang ke tempatnya ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, Muslim Kid, are you ready to pray?